Secara bahasa, hadis itu berasal dari bahasa Arab, yakni al-hadis yang berarti perkataan, berita ataupun cerita baru. Sedangkan secara istilah, hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, ataupun dari persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Sementara itu, sunnah dalam istilah hukum Islam memiliki arti yang lebih luas daripada hadis. Sunnah itu mencakup mengenai segala kebiasaan, tradisi, ataupun praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat muamalah. Memberikan pedoman untuk pernikahan, talak, dan hak-hak suami istri. Jadi hadis sebagai sumber hukum dalam pengambilan ijtihad itu adalah upaya untuk menetapkan hukum Islam secara detail atau secara terperinci. Dalil-dalil yang menunjukkan kedudukan hadis itu ada 3. Yang pertama dalil dari Al-Quran, yang kedua dalil hadis dari Nabi, dan yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, yang pertama dalil dari Al-Quran. Al-Quran menegaskan pentingnya mengikuti hadis atau sunnah Nabi dalam berbagai ayat. Di antaranya ada Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan Quran surat An-Nisa ayat 80. Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Lalu Quran surat An-Nisa ayat 20 yang artinya barang siapa yang menaati Rasulullah maka sesungguhnya ia menaati Allah. Yang kedua dalil hadis dari Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya mengikuti sunnah. Di antara lain yaitu sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya ini maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Nah, 2 perkara ini adalah kitabullah dan sunnatullah. Kitabullah dan sunnahku. Ada juga diriwayatkan ke hadis, yaitu hadis riwayat Malik, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Ada juga sunnah beliau yang dikatakan, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, yang dalil ketiga yaitu ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, jadi para ulama telah bersepakat bahwa hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan segala ketetapan yang datang dari Rasulullah maka wajib diikuti sebagaimana mengikuti Al-Quran. Tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum ataupun rujukan. Oleh karena itu, para ulama membagi hadis ini berdasarkan tingkat kevalidannya, yang mana penjelasan tentang hadis ini telah dipelajari ya di mata kuliah yang lalu. Ini saya hanya menjelaskan singkat saja dan tidak terlalu mendalam. Terbagi menjadi di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada hadis sahih. Telah kita ketahui bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanad matannya kuat, musalsalah. Jadi kuat dari segi sanad. Ulamanya tidak ada yang cacat, tidak ada yang terindikasi melakukan hal-hal yang keluar dari muru'ah atau kurang hafalannya. Ini kuat. Jadi hadis yang sanad dan matanya kuat serta diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, thiqah, adil. Yang kedua ada hadis hasan.
Hadis hasan itu singkatnya hadis yang sanadnya lebih rendah daripada hadis sahih, tetapi masih bisa dijadikan dasar hukum. Yang ketiga ada hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah sanadnya dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar sumber hukum Islam. Akan tetapi boleh diamalkan dalam fadhailul amal atau tambahan amal, tambahan ibadah, dengan syarat yang saya baca dalam ulumul hadis itu adalah jangan sampai hadis dhaifnya itu terlalu dhaif atau kebangetan dhaifnya seperti hadis yang matruk ataupun munkar. Selanjutnya ada hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu. Sebenarnya hadis palsu ini adalah bukan hadis, akan tetapi disebut hadis palsu. Ini mengatasnamakan hadis. Ini bisa saja dibuat yang pertama mungkin oleh orang-orang yang membenci Islam. Tetapi hadis palsu juga bisa dibuat oleh orang-orang, mungkin seorang yang soleh, seorang pendakwah yang ingin mengajak kepada kebaikan, tapi kebangetan atau gimana ya istilahnya, terlalu mengada-ngada. Dia bercerita tentang pahala yang tinggi, akan tetapi amalannya tidak seberapa. Nah, hadis palsu adalah hadis yang dibuat-buat dan tidak boleh dijadikan dasar hukum Islam. Bagaimana bisa dijadikan dasar hukum Islam sementara hadisnya aja palsu, bukan berasal dari Nabi? Sebagaimana kita lihat dalam beberapa kitab, termasuk kitab Durratun Nasihin ya. Itu salah satunya adalah hadis-hadis tentang tarawih yang 30, menjelaskan dari tanggal 1 pahalanya begini, yang tarawih tanggal malam kedua pahalanya seperti ini gitu. Itu bisa ditentukan bahwa hadis tersebut palsu. Selanjutnya di sini ada beberapa dalil para ulama yang menunjukkan kedudukan hadis sunnah sebagai hukum Islam. Yang pertama ada Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Dalam kitab Risalah beliau berkata, "Kullu ma sanna Rasulullah mimma laysa fihi kitabun fa fihi sunnatuhu. Lianna Allah 'azza wa jalla farada 'alaina ittiba'a sunnatihi wa ja'ala ittiba'aha ta'atan lahu wa 'uduluha ma'siyatun tastawjibu sukhtahu." Ar-Risalah halaman 77, yang artinya setiap yang disunnahkan oleh Rasulullah yang tidak terdapat dalam kitab Al-Quran maka hukumnya ada dalam sunnahnya. Jadi ketika tidak menemukan hukum dalam Al-Quran maka kita bisa temukan dalam hadisnya, dalam sunnahnya. Karena Allah mewajibkan kita mengikuti sunnahnya, menjadikannya sebagai ketaatan kepadanya, dan meninggalkannya sebagai kemaksiatan yang mengundang kemurkaannya. Jadi ketika membaca Al-Quran, menggali hukum daripada Al-Quran, kita wajib menggali hukum daripada hadis sebagai pelengkap. Yang kedua ada Imam Ibnu Hanbal dalam kitab Ushulus Sunnah. Beliau berkata, "Ushulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wal akhdhu bi sunnati wajibun." Yang artinya adalah pokok ajaran sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah, meneladani mereka, menjauhi bid'ah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan mengikuti sunnah adalah kewajiban.
Selanjutnya ada Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan as-sunnatu mithlul Qur'an, innama hiya wahyun yuhfadhu wa yudrasu kama yuhfadhu wa yudrasul Qur'an. Yang artinya sunnah itu seperti Al-Quran, ia juga merupakan wahyu, harus dijaga dan dipelajari.